Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatunisa. Saya dari kelas Fisika B. NIM saya 2060118065. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kurikulum. Nah, pengertian kurikulum secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir artinya pelari dan kurere artinya tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Yunani kuno. Dalam bahasa Perancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti berlari. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Nah, jarak yang harus ditempuh tersebut kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang terlibat di dalamnya. Program tersebut berisi mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu. Nah, secara terminologi, istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau harus diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan serta staf pengajarnya. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai pengertian kurikulum menurut Zainal Arifin di dalam bukunya Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Nah, Zainal menjelaskan indikasi dari pengertian kurikulum secara tradisional dan modern. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum secara tradisional. Nah, pertama, kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran. Mata pelajaran adalah kumpulan warisan budaya dan pengalaman-pengalaman masa lampau yang mengandung nilai positif untuk disampaikan kepada generasi muda. Mata pelajaran harus mewakili semua aspek kehidupan dan semua domain hasil belajar sesuai dengan kompetisi dasar yang telah ditetapkan. Yang kedua, peserta didik harus mempelajari dan menguasai seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, mata pelajaran tersebut hanya dipelajari di sekolah secara terpisah-pisah. Dan yang keempat, tujuan akhir kurikulum adalah untuk memperoleh ijazah. Selanjutnya, pengertian kurikulum secara modern. Zainal menjelaskan bahwa pengertian kurikulum secara modern adalah semua kegiatan dari pengalaman potensial baik isi maupun materi yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah, atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Implikasi dari pengertian ini antara lain yang pertama, kurikulum tidak hanya terdiri atas sejumlah mata pelajaran, tetapi juga meliputi semua kegiatan yang mengalami potensial yang tersusun secara ilmiah. Yang kedua, kegiatan pengalaman belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi terjadi di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah. Yang ketiga, guru sebagai pengembang kurikulum perlu mengembangkan multi strategis untuk pendekatan serta proses belajar sebagai prestasi untuk prestasi. Dan yang keempat, tujuan akhir kurikulum bukan hanya untuk mencapai ijazah saja, tetapi juga mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kedudukan kurikulum dan pengajaran. Nah, kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang mempunyai arti berbeda, namun tidak dapat dipisahkan karena kedua ini saling berkaitan antara satu dan lain. Nah, kita bisa mengilustrasikan seperti ini. Jika kurikulum adalah programnya, maka pengajaran adalah implementasinya. Jika kurikulum adalah implementasinya, maka kurikulum adalah penerapannya. Nah, jika kurikulum adalah teorinya,
maka pengajaran adalah praktiknya. Nah, secara singkat kita di sini dapat mendefinisikan pengertian kurikulum. Nah, dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, sentral dalam setiap proses pendidikan. Nah, hal ini berarti kurikulum memiliki kedudukan dalam suatu proses pendidikan. Kurikulum ini bertujuan sebagai arah, pedoman, atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran atas belajar mengajar. Kurikulum mengarahkan atas segala peserta pendidikan untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, suatu rencana pendidikan. Hal ini berarti kurikulum memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, pelingkup, urutan, isi, serta proses pendidikan. Yang ketiga, sebagai bidang studi. Kurikulum merupakan suatu bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai instruksi pendidikan. Demikian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.